Mundur Erick Thohir. Apalagi Erick Thohir ini sudah 10 tahun dan ditambah lagi pemerintahan baru. Erick Thohir gagal. Padahal Erick Thohir ini sudah gagal. Gagal. Apa di balik itu semua? Oke, terima kasih. Masih semangat. Masih semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah banyak tadi disampaikan. Apa yang hari ini kita datang ke tempat ini dan pemikiran-pemikiran mahasiswa masa depan anak bangsa menyatakan Indonesia gelap. Kenapa dikatakan gelap? BUMN ini dipimpin hampir 3 dekade, hanya satu nama, yaitu Erick Thohir. Bukan hanya ijazah yang palsu, tapi banyak. Sedangkan pertama oplos dengan oli, ya negeri oplosan, juga memalsukan. Antam. Ini emas dipalsukan. Apakah ada aturan-aturan yang dipalsukan? Banyak. Kita ini tidak tahu. Tapi jangan juga dianggap rakyat ini bodoh. Rakyat juga tahu. Di depan mata kita, para security upahnya berapa? Tapi kalau kita melihat para pemimpin di BUMN ini, lebih Miliaran gajinya. berlebih, sudah miliaran gajinya, dan mereka juga merampok uang rakyat. Ntar kebagian ngerampok, sabar. Kejagung mengatakan di tahun 2023 sampai hari ini masih itu berlangsung. Bayangkan pemimpin menteri hampir 3 periode, 10 periode Joko Widodo 10 tahun. 10 tahun ya, ditambah pemerintahan baru juga Erick Thohir menjadi Menteri BUMN. Asik. Tadi kita mendatangin Pertamina. Direktur Pertamina mengatakan tidak tahu, Bodoh. minta maaf. Apakah kata maaf itu sudah bisa menghapus kecurangan, kejoliman mereka? Mereka tidak melihat di sepanjang jalan ini. Kalau sore hari mereka banyak rakyat yang kelaparan, mereka tidak mempunyai rumah, mereka untuk makan pun harus meminta-minta. Yang lebih sadisnya, mereka melakukan itu juga tidak ada cita-cita, tapi mereka ditangkap dan dipenjarakan. Apabila mereka akan lepas, mereka harus membayar. Dari mana mereka akan membayar? Dari mana mereka akan membayar untuk mengisi perutnya aja mereka tidak mampunya dan tidak mampu untuk membeli. Nasi putih pun mereka tidak akan bisa membeli. Apakah keadilan ini dinikmati oleh rakyat kecil? Ya. Apalagi hukum. Kalau para perampok kelas kakap, mereka dimaafkan. Seperti yang korupsi, yang merampok 300 triliun, 6 tahun setengah, dan hari ini diputuskan 20 tahun. Apakah itu adil? Tidak. Itu tidak adil. Adil kata malah. Dan semua teman-teman ini untuk pendidikan
mau masuk polisi, tentara, mau masuk kerja, mereka harus membayar. Ini lebih sadis dan lebih memprihatinkan. Tanggung jawab negara di mana untuk menyiapkan lapangan kerja. Apalagi hari ini, kondisi saat ini, PHK di mana-mana, perusahaan tutup. Tapi negara tidak pernah hadir untuk mengambil sikap, mengambil keputusan terhadap rakyat yang hari ini menyokong pajak kepada pemerintah, yang hari ini dirampok dan dirampas oleh mereka. Betul. Mereka tidak juga diapa-apain. Rakyat hanya mempertahankan sejengkal perut. Yang saya baca, yang saya lihat di media sosial, seorang kakak mempertahankan adiknya untuk makan, untuk mengisi perutnya. Mereka mengambil makanan dan mereka ditahan. Apakah itu adil bagi rakyat? Tidak. Kami datang tempat ini, kalian semua melihat sudah tidak lagi. Tenaga kami ini ada untuk melawan kalian. Tapi kami ingin memberikan contoh kepada rakyat. Jangan hanya sekedar melihat. Jangan hanya sekedar mencaci maki kami. Kami berdiri di tempat ini untuk mempertahankan hajat hidup orang banyak yang seharusnya ini ditanggung-jawabi oleh negara. Tapi negara tidak pernah hadir. Apa yang dikatakan oleh kawan-kawan tadi, ini tidak layak lagi. Mundur Erick Thohir. Apalagi Erick Thohir ini sudah 10 tahun dan ditambah lagi pemerintahan baru. Erick Thohir gagal. Padahal Erick Thohir ini sudah gagal. Ada apa di balik itu semua? Dan bertanggung jawab. Apakah semua itu ikut terlibat? Yes. Kalau mereka tidak terlibat, kenapa dipertahankan sampai ini? Ini menjadi tanda tanya bagi kami semua.